Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Anam. Ini 19/10/70/328. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah kajian sosial. Saya menganalisis iklan dengan referensi Stuart Hare. Saya mengambil iklan mie sedap versi ayamku. Yang pertama, pengertian iklan dahulu. Iklan merupakan setiap bentuk komunikasi yang dimaksud untuk memotivasi seorang pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu produk atau jasa untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan pemasang iklan. Pengertian iklan yang pertama, iklan dapat diartikan sebagai berita pesanan untuk mendorong atau membujuk kepada halayak tentang benda atau jasa yang ditawarkan. Iklan dapat pula diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di dalam media massa seperti surat kabar, koran, dan majalah, dan media elektronik seperti radio, televisi, internet. Dari pengertian di atas, iklan tersebut dapat disimpulkan bahwa iklan dibuat dengan tujuan untuk menarik perhatian dan mendorong atau membujuk pembaca iklan agar memiliki atau memenuhi permintaan pemasang iklan. Referensi Stuart Hare. Stuart Hare menggambarkan representasi sebagai bagian teratas dalam sirkuit budaya yang ikut menghubungkan dengan regulasi, identitas, konsumsi, dan produksi. Sirkuit budaya menggambarkan hubungan-hubungan atau koneksi antara representasi dengan identitas, regulasi, konsumsi, dan produksi. Representasi adalah bagian esensial dari proses di mana makna diproduksi dan dipertukarkan di antara anggota-anggota dari sebuah budaya. Representasi melibatkan pengguna dari bahasa, tanda-tanda, dan gambar-gambar yang mewakili atau mempresentasikan sesuatu. Representasi menghubungkan antara makna dan bahasa terhadap budaya. Hal mengatakan bahwa representasi berarti menggunakan bahasa untuk berkata tentang sesuatu yang bermakna kepada orang lain. Representasi pada penelitian dengan mencari makna-makna tanda pada teks yang terdapat dalam gambar maupun suara yang bisa dilihat secara implisit atau eksplisit, sadar atau tidak sadar, yang dirasakan sebagai kebenaran atau fantasi. Ilmu pengetahuan atau logika umum dan fakta-fakta tersebut dibawa melalui tanda pada teks dan visual. Pemikiran pada penggunaan tanda merupakan hasil pengaruh pada penggunaan pada berbagai konstruksi sosial di mana penggunaan tanda itu berada. Kebudayaan adalah komunikasi simbolis. Simbolisme itu adalah keterampilan kelompok, pengetahuan, sikap, nilai, dan motif. Makna dari simbol-simbol itu dipelajari dan disebarluaskan dalam masyarakat melalui intuisi. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda konsep ini melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiasi atau in absentia antara yang ditandai dan yang menandai. Semiologi Roland Barthes. Tradisi semiotika pada awal kemunculannya cenderung lebih sebatas pada makna-makna denotatif alias semiotika denotasi. Sementara bagi Barthes terdapat makna lain yang justru bermain pada level yang lebih mendalam, yakni pada level konotasi. Pada tingkat inilah warisan pemikiran Saussure dikembangkan oleh Barthes dengan membongkar praktik pertandaan di tingkat konotasi tanda. Dan inilah analisis pada iklan mie sedap versi ayamku. Semiotika dalam iklan mie sedap. Tujuan utama analisis iklan menggunakan analisis semiotika adalah untuk membaca iklan. Dalam iklan televisi, penafsiran harus menunjukkan makna terselubung yang berkaitan dengan mitos dan ideologi tertentu. Mie sedap adalah produk mie instan yang
mengeluarkan produk-produk dengan iklan-iklan yang unik dan menarik untuk dibahas. Salah satunya iklan mie sedap yang menarik adalah mie sedap rasa ayam spesial yang menampilkan citra budaya Indonesia. Iklan yang menggambarkan dan mengangkat budaya Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur ini, terlihat begitu Indonesia dengan menampilkan narasi-narasi yang menggunakan logat khas masyarakat Indonesia bagian timur. Menggunakan aksen bahasa yang mencerminkan masyarakat Indonesia Timur ini bukan berarti segmen pasar dari iklan ini hanya untuk masyarakat Indonesia Timur. Iklan yang pada awalnya kemunculan ini banyak mendapatkan kritik karena menampilkan adegan yang kurang sopan, yaitu meletakkan seekor ayam di atas kepala seorang guru sekolah. Mitos-mitos mengenai tata krama dan sopan santun yang banyak dimunculkan dalam iklan ini menjadi sebuah gambaran betapa sebuah norma yang sudah ada begitu lama masyarakat menjadi pegangan dan tuntunan hidup sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagian norma-norma tersebut bahkan menjadi sebuah pantangan jika dilanggar. Keberadaan mitos-mitos seperti itulah yang membuat kehidupan menjadi lebih teratur dan beradab. Penyajian iklan yang menampilkan kebaikan itu dalam hal tata krama maupun contoh sifat baik, sabar, dan penyayang itu mewakili sifat tokoh nenek yang coba disampaikan oleh pembuat iklan, merupakan kredit lebih dalam iklan ini. Namun, pemunculan gambar ayam di atas kepala Pak Guru menjadi nilai negatif yang terdapat pada iklan ini. Dan sebaiknya adegan tersebut dipotong atau dihapus saja. Iklan mie sedap yang terlihat berbeda dan unik ini adalah sebuah contoh iklan yang menarik untuk dibahas terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada dalam iklan tersebut. Iklan mie sedap ini menampilkan mitos-mitos mengenai tata krama dan sopan santun yang ada di Indonesia. Banyak contoh-contoh kebaikan yang ditampilkan dalam iklan ini, seperti sopan santun menggunakan tangan kanan untuk hal-hal yang baik. Iklan ini ingin terlihat sangat Indonesia dengan menampilkan unsur budaya Indonesia Timur yang sangat mudah dikenali dan terlihat sedikit lucu dengan logat bahasa yang mereka gunakan.